Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram versi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 473 tentang taghtiyatul mayit, menutupi mayit sebelum dimandikan, ya, setelah dipastikan meninggal, maka bagaimana keadaan mayit? Apa dibiarkan terbuka? Maka ditutupi. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibarah. Dari Aisyah bahwa Rasulullah ketika wafat beliau ditutup dengan kain dari Yaman, katanya, burd hibarah, kain kesayangan beliau saat hidup. Ya, jadi hibara biwasin anaba mukhattatan, katanya. Mukhattat ada jahitannya, wa hiya min ahabil libas. Kain itu adalah kain kesukaan Rasulullah. Nah, beliau saat wafat ditutupi. Kesimpulan hadis. Pertama, istibabu tasjiyatil mayit wa huwa mujma' alaih. Dianjurkan kita menutupi mayat. Wa hikmatu siyanatu anil inkishaf. Hikmahnya adalah melindungi dari keterbukaan. Jadi kalau sampai terbuka, ya kurang nyaman lah. Ya. Satru aratihi, menutup auratnya, al-mutaghayyira anil a'yun, yang membuat mata nggak enak melihatnya. Wa takunu sajiya ba'da naz'i thiyabil fiha. Menutupi mayat ini setelah melepas pakaian yang dia kenakan tadinya. Ya, setelah mengenakan itu. Li'alla yataghayyar badanu bisababiha, supaya badannya tidak berubah karena pakaian hariannya. Jadi pakaian, biasanya orang tetap pakai pakaian yang dia kenakan, ya, kecuali sempat dirawat. Kalau meninggalnya nggak sempat dirawat, ya biasanya sebelum dimandikan masih pakai yang tadinya itu. Yang kedua, qala Nawawi rahimahullah, qala ashabuna wa yulafu tarfu thawbal musajjabihi ta'ta ra'sihi. Kata An-Nawawi, menurut pendapat teman-teman kami, ujung dari kain yang dipakai untuk menutup kepalanya itu dilipat. Ya, maksudnya ngengser, ya. Jadi dilipat ke sini, maksudnya supaya enggak, kalau kena angin ngeuyak gitu, ya. Itulah bedanya orang sakit dengan orang meninggal, kan. Kalau orang sakit kan ditutupi badannya, kepalanya mah enggak. Oh, masih hidup. Kan gitu kan?
Tapi kalau ini udah ditutup, meninggal. Bukan begitu? Ya itu nggak ada aturannya sih sebenarnya. Tapi biasanya orang begitu kalau ngelihat orang tergeletak jauh gitu. Masih dibuka, oh masih hidup. Kalau ditutup meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Li Allah yang kasyifa anhu, supaya nggak terbuka. Jadi kainnya itu ngengser sampai jangan sampai sebatas ini pas gitu. Nanti kalau kena angin ngewiyak. Jadi dilebihin ya, dianukan ke bawahnya. Begitu juga kakinya, tutup. Yang kedua, yang ketiga, inna tasya wa hiya taghtiya qabla ghusl. Menutup itu dilakukan sebelum mandi, sebelum dimandikan. Yang keempat, yundabu satru jami ibadal mayit ilam yakun muhraman bihajin au umrah. Dianjurkan menutup seluruh tubuh mayat sepanjang dia bukan sedang ihram. Bukan ihram. Kalau ihram nggak boleh katanya. Ya, kepalanya nggak boleh ditutup kalau meninggal itu. Sebab dengan pakaiannya itulah kelak dia akan dibangkitkan Allah. Yang sedang haji, pokoknya lagi ihram lah, ihram baik ihram haji maupun ihram umrah. Kalau meninggal, kepalanya nggak ditutup. Wa yundabu ayyakuna thawbul khafifan li'ala yahmihi wa yasra'u ilai fasad. Dan dianjurkan pakaian itu tipis, ya, katanya gitu, li'alla yahmihi, supaya bisa melindunginya. Fa yasra ilai fasad, sehingga cepat rusak. Maksudnya tubuh dari mayat ya cepat mengalami prosesan, ya proses pembusukannya. Di negara kita lebih cepat karena kita tropis. Kalau di Arab lama, sehingga kalau ada mayat yang tidak diketahui identitasnya itu dibiarkan tergeletak begitu aja. Malah cuma kadang-kadang ditutupin kertas begitu aja saya lihat. Kalau ada jamaah dari mana gitu, belum ketahuan identitasnya. Nah ini pentingnya identitas ya. Jadi kita kan kalau orang Indonesia pakai gelang stainless, nah, itu bukan pilihan kebetulan, bukan kebetulan itu, tapi itu sudah pengalaman. Ya, negara-negara lain ada yang pakai karet. Nah karet itu mudah putus. Kalau stainless insya Allah. Jadi kemanapun dia pergi jangan sampai tertinggal. Wudhu, nah, contohnya jangan dibuka. Nanti kalau ketinggalan bisa dimanfaatkan orang lain nih, si gelang ini. Ya. Karena gelang itu bisa anti kejaran polisi. Oh orang lagi haji, ketahuan lambangnya kan. Untuk identitas juga. Wa yudabu ayakuna thawb itu. Fa yasra'il fasad, dianjurkan ayakuna thawbu khafifan. Pakaiannya itu tipis. Ya, li alla yahmihi, supaya tidak membuat sulit baginya. Maka fayasra ilai fasad mengakibatkan cepatnya kerusakan. Ya. Kalau orang kafir itu diinepin malah, ya karena mereka dimasukkan formalin, suntik. Orang Islam nggak mengenal rumah duka. Biasanya kita memperlambat penguburan kalau orang kafir tuh ngelihat jamnya. Waktu, karena mereka mengenal waktu sial, waktu beruntung,
Maka orang Islam yang masih begitu, itu masih ngikuti mereka. Akidahnya, waktu itu nggak ada yang sial. Penyebab ketidakberuntungan kita sendiri yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Ya, jadi itu. Mereka itu butuh itu. Yang kedua, keluarganya jauh-jauh. Nah, itu. Sehingga mesti didatangkan supaya sempat nyaksiin untuk kali terakhir. Selanjutnya, takbilul mayit, mencium mayat. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu an, anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an qabbalan nabiyya ba'da mautihi. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mencium Nabi setelah wafatnya Rasulullah. Jadi setelah dipastikan wafat, beliau menciumnya. Kesimpulan hadis. Hadis ini katanya potongan dari hadis yang panjang, ya, karena ini cerita. Diceritakan oleh Aisyah dalam suasana yang sangat sedih, ya. Sebab beberapa waktu sebelum Rasulullah dinyatakan wafat, itu sehat. Jadi sempat sakit, sehingga sahabat-sahabat berkunjung kan. Besok lah. Tapi kemudian beliau sehat, sehingga sahabat-sahabat pergi lagi. Ya, urusannya masing-masing. Malah justru disitulah setelah sehat dia wafat. Kali terakhir adalah subuh. Subuh beliau tidak bisa memimpin berjemaah, hanya menengok dari balik hordeng, dari balik tirai. Lalu menghiasi dirinya dengan senyum, melihat umat Islam. Kan beliau rumahnya itu dekat masjid. Jadi beliau sempat menyibak penutup, terlihat wajahnya itu senyum. Ya, melihat barisan soft salat para sahabatnya. Beliau tersenyum. Nah, itu beliau tidak mimpin salat, waktu duha dikabarkan wafat. Jadi jarak berapa jam? Akbala, hadis ini potongannya sebagai berikut. Akbala Abu Bakrin radhiyallahu an ala firasihi min maskanihi bisunhi. Abu Bakar datang dengan berkendara kuda dari Sunhi. Sunhi itu satu tempat asal beliau berada. Makanun bi awalil Madinah, suatu tempat di sekitar Madinah. Hatta nazala, kemudian beliau turun. Fadakhala masjidah falam yukalliman nas. Beliau masuk ke masjid, tidak bicara dengan siapapun. Ya, suasananya sedih sekali lah, karena beliau yang paling perhatian, paling dekat dengan Rasulullah. Jadi membendung emosi, ya, emosi sedih. Hatta dakhala ala Aisyah, sampai kemudian beliau tiba di kamar Aisyah. Fatayammama an-nabiyya, lalu beliau segera menjumpai Nabi. Wa huwa musajjan bi burdi hibarah, beliau sedang ditutupi dengan kain dari Yaman. Fakasyafa an wajihi, lalu beliau membuka wajahnya, penutup wajahnya. Summa aqabba alaihi, beliau pun menjatuhkan diri. Begitu, ya, menjatuhkan diri. Meluknya menciumnya itu menjatuhkan diri. Kan beliau berdiri, jadi gitu. Summa faqabalahu, beliau menciumnya. Summa baka, kemudian menangis. Ya, saya nggak bisa bayangkan betapa sedihnya ditinggalkan oleh tokoh yang begitu berarti dalam hidup. Faqala bi abi anta ya Nabi Allah, demi ayahku demi ayahku engkau ya Nabi Allah, kata beliau gitu. Apa kesimpulan hadis ini? Hadis ini baru sepotong, tapi nggak diterusin oleh penulis. Apa kesimpulan dari hadis ini? Inna dukhul ala mayyit yamtani'u ila ayyakana mudrijan fi akfani. Masuk ke dalam mayat, ruang mayat, itu tidak boleh kecuali
bukanya itu pelan-pelan. Ya, jadi jangan masuk ke ruang mayat, mau lihat mayat, kainnya ditarik-tarik gitu. Nggak boleh pelan-pelan. Kayak gitu. Ngewiyaknya tuh, jangan kayak orang mau ganti spray, buka semua. Fi hukmil mudrij li'ala yataliya minhu ma yakrah itra alai. Khawatir ada sesuatu yang tidak pantas dilihat. Ya, khawatir si mayat betul-betul telanjang di balik kain itu. Ya kan? Nah, kita kan nggak tahu. Wa anna kasyfal mayit ba'da tasjiyati musawin li hali ba'da takfinihi. Membuka mayat setelah ditutup itu sama dengan setelah dikafan. Sama ya. Jadi setelah dikafani itu juga membukanya harus bertahap kalau dibutuhkan. Ya, kaitannya mungkin dengan kalau di Indonesia sih sesudah rapi dibongkar lagi ya kaitannya dengan kepolisian biasanya. Ya. Karena kematiannya ini nggak wajar gitu kan, nah, maka polisi datang. Tapi kalau kematiannya nggak perlu dipertanyakan, seperti yang ada pada kebanyakan orang Islam, sudahlah ngapain? Kalau udah meninggal ngapain ya keluarga itu ikhlas gitu, nggak perlu dilihat-lihat lagi. Ini kalau kematian nggak wajar, apa diduga keracunan atau disengaja oleh seorang, seperti pernah terjadi juga di Cibubur. Santri perempuan tahu-tahu ngegeletak di pagi hari, orang ditemukan oleh tukang nyapu, santriwati. Wah, geger. Beberapa orang menyatakannya udah kubur aja keluarganya. Tapi ternyata tidak semua. Ada sebagian keluarga nggak terima. Walaupun itu sedang nyantri. Makanya ini hati-hati gitu kan. Jadi sekarang itu penyelenggara sekolah harus berhati-hati, terutama berhadapan dengan ini, dengan anak-anak. Contohnya ada santri yang sedang belajar tapi dia ngantuk, ngelenggut gitu. Dikepret pakai sarung. Kepret pakai sarung. Kepretan sarung itu kena mata. Perih kan dia. Nah mungkin si pengawas pondok mah nggak tahu, tapi yang punya pondok melihat reaksinya gimana. Oh ternyata nggak apa-apa. Wah kalau matanya ini akibatnya di luar dugaan, contohnya bisa parah gitu kan, bisa kena. Coba ada perlindungan sekarang, ya, bisa urusan dengan polisi. Nah itu susahnya begitu sekarang. Jadi harus berhati-hati. Lanjut. Yang kedua, jawazu takbilil mayit ta'ziman wa tabarukan. Boleh mencium mayat. Dalam rangka apa? Penghormatan dan tabaruk. Mengalap berkah. Ya. Wa anna Rasulullah qabbala Utsman bin Maz'un. Rasulullah sendiri pernah mencium Utsman bin Maz'un. Wa huwa mayitun wa huwa yabki au ainau tazrufan. Beliau menangis atau setidak-tidaknya di riwayat yang lain kedua matanya mengalir air. Ya, jadi air matanya mengalir. Yang ketiga, jawazul buka ala mayit. Boleh menangisi mayat. Yang nggak boleh itu nyuara. Sesenggukan tuh nggak ada masalah. Yang nggak boleh tuh nangis yang menyebabkan suara kesannya protes, nggak terima terhadap kematian, itu yang nggak boleh. Tapi kalau nangis itu alamiah sih, natural. Ya, nah itu begitu. Jadi membedakan meratap kan tidak boleh, niyahah dalam Islam ya, nah, itu suara.
Di zaman jahiliyah itu kalau ada kematian, saking nggak terima terhadap takdir, mereka menyobek-nyobek pakaian, menampar-nampar pipi, kadang-kadang mencakar dirinya sendiri. Nah, itu perilaku jahiliyah yang dihilangkan oleh Rasulullah. Jangan begitu. Sebab itu tidak akan merubah keadaan. Ya, yang terbaik adalah berdoa demi masa depan. Yang keempat, jawazu taftiyah bil aba wal ummahat wa qad yaqalu lafta dan Arab antakulaha wala tuqsadu ma'na hakiki. Boleh ada kata-kata yang menebus dengan bapak, demi bapakku. Tapi sebenarnya ini tidak ada syariat sih. Ini dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, ya. Masih mengikuti kebiasaan orang Arab pada waktu itu. Demi bapakku, demi ibuku. Engkau adalah orang yang terbaik. Id hakikatu taftiyah ba'dal maut la tatasawar. Karena hakikat menebus setelah kematian itu sulit terwujudnya. Itu hanya kebiasaan saja. Yang kelima, yundabu tasyatul mayit, dianjurkan menutup mayat. Kama sabaqa fil hadits sabik, seperti yang sudah dituturkan pada hadis sebelumnya. Jadi menutup mayat kalau sudah dipastikan meninggal, ya, itu ditutupi. Yang selanjutnya, hadis ke-475. An-nafsu mu'allaqatun bid-dain. Nafsu di sini artinya nyawa. Ya. Nyawa seseorang bergantung dengan hutangnya. Hutang lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah diceritakan dari Nabi, nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini. Diri seorang mukmin, ya, atau nyawa seorang mukmin itu bergantung dengan hutangnya. Hatta yuqta anhu, sampai dilunasi. Nah, ini kita mau cari tahu bergantung di mananya, bergantung apanya. Ya, roh kata ini arti nafsu itu roh. Roh seorang mukmin bergantung dengan hutangnya. Kesimpulan hadis. Warada tasydid fid-dain. Telah datang hadis-hadis yang memperketat masalah hutang. Hatta taraka sallallahu alaihi wasallam as-salat alaman mata wa alaidan dain. Sampai-sampai Rasulullah tidak mau memimpin salat orang yang punya hutang. Jadi kalau ditanya punya hutang nggak nih? Iya punya ya Rasulullah. Kalau nggak ada yang menjamin, Rasulullah tinggalkan majlis. Ya, ini pukulan yang sangat keras buat sahabat agar mereka tidak meninggalkan hutang. Kecuali ada yang jamin. Memang ada ya Rasulullah, tapi saya yang jamin. Nah, itu baru beliau mau. Tapi beliau konsekuen. Ini terjadi saat kas negara tidak ada. Ya. Saat kas negara cukup banyak, ketika ditanyakan mayat ini punya hutang, aku yang menjamin. Nah, Rasulullah begitu, aku jamin hutangnya. Ya. Jadi kalau kas lagi nggak ada, kita bisa sebenarnya asuransi, tapi nggak tahu bagaimana muamalat ini kurang berkembang, ya. Jadi semua orang Islam menurut Bank Muamalat ini mestinya terikat dengan asuransi, yaitu asuransi kematian. Jadi setiap bulan dia bayar, nanti kalau dia meninggal itu akan ada sekian dana, lumayan 10 apa 25 juta, ya, yang mengalir dari, jadi harus menjadi member. Ini kayaknya tidak berjalan dengan baik. Karena kita punya kebiasaan tuh males bayar. Apa saja, nggak tertib. Kalau nggak diputus saja. Kalau yang kaitannya nggak dicabut gitu ya, itu kita malas bayar.
arisan tak apanya. Ini harus menepati. Kalau yang diperbawa, mereka daftar jadi member sekaligus milih kelas di sana itu. Kelas A, kelas B, kelas C, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 sebulannya segini, kelas 2 segini, ada aturannya. Nanti ketika dia wafat, maka seluruh tanggung jawab lepas yang kaitannya dengan uang. Contohnya sudah disediakan tempat kuburannya, sudah disediakan petiknya, sudah disediakan ambulannya, gitu semua lengkap. Ya, itu Yayasan Perbawa yang dekat Seneja itu. Itu begitu. Kelas 2 begitu, kelas 3 itu dibedakan dan pelayanan. Ambulannya ada, gitu ada. Seharusnya ini umat Islam begitu. Ya, karena umat Islam, karena kematian itu pasti datang. Cuma kita katanya, ya mengandalkan sih. Mengandalkan itu pasti diurus lah. Nggak mungkin didiemin begitu. Mengandalkan kebaikan orang lain. Kalau di kota-kota besar ini sudah menjadi problem, yaitu kuburan, sehingga mereka harus pesan sebelum, ya, sehingga sudah dikomersilkan tuh di Kerawang, karena udah kesulitan di kota, udah penuh. Kecuali pahlawan ya, kecuali militer itu sudah ada taman makam pahlawan. Kalau untuk Jakarta itu udah penuh. Wadzalika hatta tumalu bantu sahabat. Wadzalika ala sabil mubalaghah tahdziran wa tawqiran ad-dain. Yang begitu itu ada dengan cara mubalaghah. Artinya maksimal. Rasulullah mengajari sahabat-sahabatnya jangan sampai meninggalkan hutang sampai dengan umurnya habis, ya. Ma'anadain laisa manhiyan anhu, padahal ngutang itu bukan dilarang. Ngutang itu mubah, bayarnya wajib. Bagi yang ngutang, bagi yang punya utang, ngutang itu sunnah. Ya, ngutang itu sunnah. Mengulur, memberikan tempo, itu juga sunnah. Tapi dalam suasana kebaikan, biasanya ini ngotot. Nah, terjadilah permusuhan, tadinya udah bagus, tadinya baik, jadi menimbulkan buruk sangka. Ya, mungkin hampir semua orang lah, ya, menjadi pelaku dan menjadi korban. Saya juga menjadi korban. Kadang-kadang saking baik sangka, kita tidak mempunyai bukti apapun. Lepas begitu aja. Ada orang, teman saya niat untuk mandiri. Kamu yakin bisa? Bisa, Pak. Karena saya udah terbiasa dagang. Sudah saya salurkan, tinggal digedein aja. Kamu yakin? Yakin? Pokoknya udahlah, pokoknya semua. Udah saya salurkan. Macet. Bulan keempat, bulan kelima macet. 1-3 lancar. Nah, saya teledor, nggak nulis. Ketika sudah berlalu macet itu saya datangi, ketemu, suruh tanda tangan, nggak mau. Nah ini kan sudah niat nggak benar kan. Kalau memang orang benar, dia tetap mau pengakuan bahwa memang dasarnya benar. Nah dia nggak mau. Nah itulah yang terjadi. Jadi banyak orang yang memberikan saran menghadapi orang yang mau ngutang, sebaiknya niatnya sedekah. Jadi kita harus punya pengandaian. Kalau sampai dia nggak bayar gimana? Sakit nggak hatimu? Berat nggak kamu? Nah, kita menasihati diri kita. Kalau kira-kira berat, sebaiknya jangan. Ya, hitung-hitung pahitnya. Kalau nggak bayar gimana? Oh nggak apa-apa, saya ikhlas. Nggak masalah itu, utangin. Tapi kalau kira-kira sakit hati, akan saya tagih sampai kapanpun, itu sebaiknya salurkanlah semampumu untuk sedekah. Lebih baik kita lepas. Sebab mental kita belum cukup kuat. Ya,
Untuk orang yang utang, kalau memang jatuh tempo dia nggak bisa, paling tidak kalau punya nilai niat baik, ya dia setia, bayar, saya sanggup sekian. Nah, dikurangi, nego lagi. Contohnya harus ngangsur 1 juta, Pak saya nggak bisa Pak. Gimana kalau saya kurang 500 saja, konsekuen. Ya, itu niat baik. Jangan nggak sama sekali, ketemu malah kabur. Nah, itu mencurigakan kan. Jadi kita tuh begitu, kalau minjem, kebiasaan ya, yang terganggu oleh setan tuh, kalau minjem di tempat pemilik. Kalau ngembaliin di tempat peminjem, itu tuh begitu. Pinjem golok, datang gitu ke rumahnya, ngembaliin di rumah kita. Ditagih dulu, baru kembali. Oh ya lupa, itu satu. Gangguan setan tuh. Yang kedua, kalau ada kepentingan, janji-janjinya setinggi langit. Mau jadi pemimpin, mau menikah, janji-janji, mulus. Yang terbukti cuma sedikit, nggak konsekuen. Nah ini, kita susahnya kita terganggu. Gitu. Yang ketiga, ngutang. Sama juga, ya. Maka kita harus bersikap bijaksana. Yang keempat, janji. Nah, janji juga begitu, janji-janji. Karena di Indonesia ini, terus terang aja, janji itu kalau sampai tidak ditepati, belum ada pasal hukumnya. Saya berjanji, kalau saya jadi, sekian ribu orang akan dapat lowongan kerja. Saya berjanji, bla 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 bla, B, C, D, E. Ini belum ada pasal di Indonesia, kalau berjanji nggak ditepati, apa? Paling sanksi moral, orkisinan, paling begitu dong. Hanya sebatas itu. Jadi saudara maklum, mendekati pilkada, ya, bagi pangurawi dah, bagi-bagi aja. Bagi-bagi aja. Ada yang milih A, milih B, milih C. Karena kita nggak tahu yang menang mana. Kecenderungannya yang menang itu cuek nantinya. Kalau dia menang, nggak milih saya. Ada proyek, jangan bagi. Nah, begitu, nggak enaknya begitu. Tapi kalau dapat kan, nah, ini dapat, menang manapun kita dapat. Itu, jadi nggak usah saling saudara tugas di sana, saya tugas di sini, sama-sama dapat. Ya, tapi kalau mau nekat ya nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Kalau memang pilihan kita kalah, nggak dapat fasilitas pembangunan, nggak apa-apa. Ya, iya, oke. Gitu kan? Tapi politik kita tuh begitu, mudah lupa, mudah melupakan, ya orang yang ikut milih dia. Sebab di awal sudah dikasih. Itu gara-garanya, sudah dibeli. Nah, kita udah, kalau saya kan udah ngasih, udah, selesai, udah sampai di situ. Karena terus terang memang ongkos yang keluar tuh nggak wajar, saudara. Ongkos yang keluar untuk politik kepemimpinan di Indonesia itu nggak wajar. Sekelas anggota DPRD saja 3M. Kan keterlaluan itu. Terus berapa gajinya 60 gajian kan? 5 tahun, 12 kali 5, 60. Itu pun kalau penuh. Kalau di tengah-tengah ada sesuatu digeser, pergantian antar waktu, kita nggak tahu. Efektifnya mau 40 aja. 40 gajian. Bisa kan nebus sampai 3M? Pertanyaannya, mau berapa gaji? Nah ini, nggak wajar. Jadi terlalu tinggi. Apalagi sekelas presiden. Yang nggak punya duit udah nggak jadi aja. Gigit jari. Itulah. Tapi saudara, tapi bagaimanapun itu negara kita. Republik Indonesia ini negara kita. Nah kalau Anda tidak mengakui republik, mau jadi warga di mana? Mau pindah ke mana? Saudara kan nggak ada niat mau dikubur di luar negeri kan? Ada nggak?
Ada tuh yang punya Indo-Indo itu. Lim. Om Lim. Itu dikubur di Singapura. Saking nggak mau balik ke negara ini kurang ajarin kata aparat sama bandit. Ngatain orang yang nggak bayar pajak tuh bandit. Saya pernah berhadapan dengan aparat pajak, suruh mendaftarkan pajak. Yang nggak bayar pajak bandit. Banditnya orang bos kamu. Iya, di Indonesia masih banyak bandit-bandit yang nggak bayar pajak. Yang setia sebenarnya orang kampung. Orang kampung, orang yang nggak punya itu yang setia. Yang nggak bayar banyak. Nah, kita lanjut. Jadi banyak hadis-hadis yang memperketat soal ini. Ya bukan apa-apa, hadis-hadis ini bukan ingin menyakiti kita, menjaga kita supaya mulus lah. Ya, kita hidup di dunia ini nyaman, meninggalkan dunia juga tidak meninggalkan aib. Namanya tetap terjaga. Wa nadzaran li syiddati dain rawa Abdullah bin Umar radhiyallahu an anna Rasulullah qar antara lain hadis yughfaru li syahid kullu dzambin ila dain. Rasulullah pernah bersabda, semua dosa untuk orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Nah itu. Orang yang mati sebagai martir, pahlawan, diampuni semua dosa kecuali hutang. Orang yang hutang belum lunas, masuk surganya tertunda. Harus ada syafaat. Ya, nanti yang ngutangi gimana? Kamu ikhlas? Antara lain oleh Allah disiasati melihat surga. Melihat surga. Diajak piknik yang ngutang ini. Bagus amat itu. Woi. Nah, gitu kan? Nah, dia kagum lah dengan keindahan. Kamu juga bisa memilikinya. Oh, saya bisa. Bisa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kau ikhlaskan hutang si A pulang, sebab dia lagi menunggu keputusanmu. Oh, jadi saya kalau lunasin dapat ini? Iya. Oh ya, iya saya lunasin. Begitu. Nah, ini dapat, ono dapat. Ceritanya gitu nanti di surga. Ya, jadi hutang itu harus betul-betul lunas. Nah, yang kita nggak di luar prediksi lah, kalau dia nggak mau ikhlas itu yang susah tuh. Wah, fasilitas sih fasilitas, tapi saya masih sakit hati. Nah, ini yang berabe nih, nemuin orang begitu. Ya, masih terbawa itu kan emosinya. Waduh, saya nggak bisa ini. Ya udah, kalau nggak bisa Anda nggak apa-apa. Nah, kalau ngotot begitu yang susah. Ya orang beda-beda ya. Kalau yang ikut pengajian subuh, insya Allah, ya kan? Mulai ikhlas lah. Kita memandang semua kejadian yang menimpa kita ini tidak lepas dari takdir. Kata orang sini, senajan kepuntang-puntang, puntang-puntang, kata orang menurut istilah apa Anda, maupun kita bersikeras pengen begini. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak terjadi. Sebab kalau cita-cita saudara terkabul semua, mungkin nggak di sini. Duduknya juga berseberangan dengan saya. Empuk, bangkunya empuk, rumahnya megah. Pasti kan semua pengen kaya. Nggak mungkin pengen sengsara. Pengen jadi penguasa. Pengen jadi orang ternama, kesohor. Kan? Pasti begitu. Atau hidup ke kampung. Pulang kampung. Sana udah nyiapin lahan, hidup di kampung. Nah itulah. Gambaran surga itu seperti itu. Pada hakikatnya orang, kenapa saudara kok punya magnet ingin kembali kampung? Karena nggak bisa dibohongi, kita ada fitrah. Sehingga disebutkan Idul Fitri. Kenapa pulang kampung itu susah dibendung oleh pemerintah? Karena itu magnet. Nggak bisa dibohongi. Kita pernah kecil di situ, pengen rasanya balen berkunjung lagi.
atau secara periodik ke sana. Pasti ada kenangan-kenangan yang sulit dilupakan. Nah, begitu juga kita berasal dari Allah, akan cenderung kembali pada Allah. Lelah. Ketika temannya udah pada nggak ada, ya mau ngobrol sama siapa? Ya kan? Tiba waktunya dia pengen pulang, pengen mati saya. Udah nggak ada teman lagi. Ketemu anak-anak muda, susah ngobrolnya, ngomong apa ya? Sok kalian, ya, diambil tubuh kalian, ditaruh di tengah-tengah pemuda. Semuanya kanan kirinya anak muda, susah ngobrol, ngomong apa? Kecuali kalau terbiasa jadi guru. Mana anak-anak, kalian dari mana? Ah, itu yang bisa mencairkan suasana. Tapi nggak semua orang begitu kan? Umumnya laki-laki itu pendiam. Tapi beberapa guru yang sudah terdidik bisa mencairkan suasana. Saya kadang-kadang mengajari anak begitu. Nanti kalau kalian ada di suatu tempat hening, pecahkan. Kenalan siapa? Dari mana? Seperti orang yang sudah kenal lama. Itu susah, nggak semua orang bisa. Selanjutnya, fa'an fanan nafsa al-mayit la yazalu masyghulan bidaini hat ba'da mauti. Mayit ya tidak henti-hentinya disibukkan dengan utangnya setelah kematiannya. Nah, walaupun sudah meninggal, mayit ini tetap terganggu, tidak nyaman karena hutangnya. Karena hutang itu tetap diingat oleh si pemberi hutang. Maka saya katakan itu, yang mencoreng kehormatan kita itu ngutang sebenarnya. Ngutang nggak bayar. Tapi kalau ngutang bayar mau senang orang. Apalagi memberi keuntungan ya, membagi keuntungan. Wa fi hasun ala takhallus anhu qabla maut. Karena itu anjuran hadis ini adalah agar kita bisa melunasi sebelum kematian datang. Wa anau ahamul huquq. Dan hutang itu adalah hak manusia yang Allah sendiri tidak punya hak untuk melunturkannya. Jadi ada hak Allah, ada hak manusia. Kalau kita salah pada Allah, poin-poin yang harus dipenuhi nggak begitu banyak dibanding dengan pada manusia. Kita salah kepada Allah, pertama nyesel, ya. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi. Pertama, pertama stop. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi. Itu kepada Allah, salah kepada Allah. Dilanjutkan dengan istighfar dan gaya hidup yang baru. Tapi kepada manusia ada tambahan, harus mengembalikan hak. Ya. Jadi tobat karena salah kepada manusia, itu harus mengembalikan hak. Kalau tidak ada hak, berarti kita harus minta maaf. Harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Baru bisa. Hadza tasydid la anau yu'adzab idza khalafa wa wafa wa arsa fa nafsu wa mahbusatan ala an maqamiyah hatta la yuqda. Dan tempatnya itu akan terganggu katanya. Mayat ini akan terganggu tempatnya sampai dilunasi. Karena itulah kita sering dengar kan sambutan dari keluarga kan. Ketika ada sholat jenazah kan, urusan-urusan yang berkaitan dengan hutang. Bukan hutang saja saudara, janji juga sama. Janji. Jadi kurang disebut ini. Urusan-urusan yang berkaitan dengan hutang dan janji. Kalau dia pernah ngejanjiin, ya kamu kalau lulus saya belikan sepeda, itu juga harus dipenuhi. Jadi bukan sekedar hutang, sebab janji itu hutang. Ya contohnya dia pernah menjanjikan sama orang, ayo belajar ya. Kadang-kadang kita kan ngomongnya itu ngomong anu aja, enteng aja. Nanti om akan kasih kamu sepeda kalau juara 1. Kebetulan juara 1. Ninggal pula yang menjanjikan. Ini hutang. Kalau ada di antara keluarga kita yang ingat, kita harus bayar. Jadi jangan sembarang ngomong kalau tidak bisa menepati.
Ya, anak saya pernah saya marahin gara menjanjikan anaknya kan cucu saya. Nanti kalau juara 1 tak beliin onta. Janji itu yang benar sih, yang realistis. Kalaupun kamu ya memenuhi, mana bisa sih beli onta. Jadi jangan menjanjikan untuk tidak menepati itu kan. Karena dia pikir janji yang nggak bisa ditepati. Nanti tak belikan onta. Jangan begitu, suami. Janji itu tetap akan diingat. Yang realistis apa itu? Beli onta, payah. Yang keempat, hadza tasyid fid dain idza kana ma'khudzan bi ridha sahibi. Fa kaifa bil mal alladhi yakhadhu ghasaban wa nahyan wa salaban? Penguatan ini, pengetatan ini dalam masalah hutang. Bagaimana dengan hak yang diambil? Ini hutang. Bagaimana dia mengambil hak orang, menganiaya orang. Nah, itu. Ya. Bagaimana kalau dia menganiaya orang? Ini kan nggak bisa. Kalau hutang kan bisa. Dia pernah menyakiti orang. Nah itu. Nah itu harus kita minta maaf. Yang kelima, yundabul isra ila qada'i duyun mayyit. Dianjurkan segera membayar hutang-hutang mayat. Litawasul ila ibrahim dhimati, supaya dia terbebaskan dari beban. Wa badal dafi fahuwa wajib. Setelah dikubur wajib. Wa qabila wasiyah, dan sebelum wasiat. Jadi hutang itu dibayar dulu sebelum bagi waris. Ya, termasuk biaya-biaya yang keluar untuk penguburan ini diambil dari harta yang meninggal sebelum dibagi. Jadi sebelum dibagi, semua biaya yang timbul karena penyelenggaraan penguburan, mulai dari apa-apa sampai dia selesai, itu diambil dulu sebelum dibagi. Termasuk hutang, termasuk janji, kalau ada janji. Contohnya, ada seorang berjanji, nantilah Pak catat ya, Jumat depan saya mau ikut Jumat berkah, saudara kan? Di sini kan ada kan? Insya Allah saya akan membagi 40 nasi kotak. Contohnya, contoh ini ya. Hari Kemisnya wafat, itu harus dipenuhi. Walaupun itu baru dalam bentuk mulut, ya. Bukan hutang, itu janji, itu harus dipenuhi. Jadi kita jangan mengatakan sesuatu yang sifatnya nanti. Lebih baik kita sudah ada baru kasih. Jadi kita nggak kena hukuman itu. Ya, kalau udah ada baru ngasih gitu. Jangan nanti ya, nanti ya. Ini akan jadi masalah kalau tidak dijalankan. Selanjutnya, ghuslul mayit al-muhrim wa takfinuhu. Cara memandikan mayat yang ihram serta mengkafaninya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi qala fil ladzi saqata an rahilatihi famata. Nabi pernah menyampaikan untuk sahabat yang jatuh dari kendaraannya lalu meninggal. Kalau dalam hadis yang lain sih, sahabat ini pernah ditendang apa digigit onta gitu. Meninggal dia. Jadi onta itu jangan dikira nggak galak. Ya, kita jangan terlalu dekat. Kalau dia liar, kan dia nurut sama yang punya kan. Seperti ada wisata, naik onta di foto itu kan, ya kita harus hati-hati. Kadang-kadang dia liar, ya bagaimana binatang kan nggak sekolah ya. Binatang kan nggak sekolah, binatangnya tetap binatang. Satu momen dia akan liar gitu. Kebinatangannya keluar. Sudah banyak contohnya. Contohnya pawang ular. Dia pelihara dari kecil tuh. Kan ada ceritanya tuh. Ya. Suatu saat dia main-main kan lengah, digigit, sama mati. Tapi yang mati ini manusia, tetap dia berwasiat jangan dibunuh ular saya itu. Masih begitu ya Allah.
Ada lagi yang lagi show begini, patok tek. Masih pede lagi dia main, lemes, pek, jatuh. Itu banyak kasusnya. Jadi binatang tetap binatang. Suatu saat kebinatangannya akan keluar. Kita harus waspada, ya. Nah, kita kembali ke sini. Di zaman Rasulullah pernah ada sahabat yang mati karena kendaraan yang dinaiki, yaitu hewan. Ya, di hadis yang lain dijelaskan entah dia digigit atau disepak onta, jatuh, meninggal. Nah, saat meninggal kondisinya lagi ihram. Ya, dari ihram. Lalu Rasulullah mengatakan, "Iksiluhu, mandikanlah dia bima'in wasidrin, dengan air dan bidara. Wa kaffinuhu fi thawbain, dan kafanilah mengenakan 2 pakaian, 2 lembar kain." Kesimpulan hadis. Tatimatul hadis fi riwayat Bukhari, tatimatu la tamusu bitibin. Hadis ini adalah potongan dari hadis yang lengkap. Janganlah kau wangikan dengan parfum, kata Rasulullah. Ini karena ihram, ya. Wala tukhammiru ra'sah, jangan kau tutupi kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan, karena nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan Allah sambil bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti dia akan bangkit dalam kondisi begitu. Jadi berbahagialah keluarga yang meninggal saat haji. Saat haji. Di antara teman kita ada Ikhwan Muslimin, teman saya. Ketua MUI, udah sakit-sakitan, haji pisah, meninggal. Katanya praktis nggak bisa berbuat apa-apa sih. Semuanya serba diwakilkan, udah payah. Wala tukham ra'sahu wala wajah. Jangan kau tutupi kepala dan mukanya. Wa yakshifa wajhu wa ra'sahu wal waqas kisru qunuk wala tuhannitu. Jangan diwangikan dengan parfum, katanya. Karena sedang ihram. Kesimpulan. Al hadis yadullu ala anal muhrim idza mata la yajuzu ay bisal mukhit. Hadis ini menunjukkan orang yang sedang ihram ketika wafat tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Maksudnya untuk kafannya. Wala yukhmaru ra'suh, tidak boleh kepalanya ditutupi. Wala yumassu thayyiban. Tidak boleh, ya, diberikan parfum. Wa huwa madhabus Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa muwafiqihim. Itu adalah pendapat Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan orang-orang yang sama dengan mereka-mereka. Wa qala Abu Hanifah wa Malik wal Auza'i, sementara Malik, Auza'i, yuf'alu bihi ma yuf'alu bil hayy. Kata mereka nggak apa-apa. Nah, berarti ini terjadi khilafiyah. Ya. Wa hadzal hadis radun liqaulihim. Hadis ini menolak pendapat mereka. Kalau hadis ini diterima sebagai hadis sahih, maka pendapat mereka salah. Persoalannya kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena informasinya nggak merata. Jadi ada hadis yang diterima oleh orang ini, nggak diterima oleh orang yang lain. Ya, beda dengan kita. Kalau kita itu hadis menyeluruh. Semua hadis sampai pada kita. Cuma tinggal kita mau baca apa enggak. Kalau hadis Bukhari, hadis Muslim, Abu Dawud, boleh jadi hadis-hadis yang diterima oleh Abu Dawud nggak diterima oleh Bukhari. Karena mereka kan berjauhan. Ya, teknologi informasi belum memungkinkan. Kalau sekarang, hadis apa saja ada. Riwayat siapa? Sampai kepada kita semua. Tinggal kita mau baca apa enggak. Ya, makanya itu disebut dengan kajian tematik. Contohnya tentang mengkafani atau mengurus mayat orang ihram. Judulnya itu kan, hadisnya kita tumpahkan semua. Dari A, dari B, dari C. Bisa sekarang. Kalau zaman dulu nggak bisa. Sebab sekarang kita sudah dapat kumpulannya.
Bukhari ada, Muslim ada, Abu Dawud ada. Tinggal kita mau baca apa enggak. Nah sekarang sudah ada. Namanya indeks hadis. Qala al-Malikiyah, al-ihram yang qatiu bil maut. Ihram, kata Malikiyah, kenapa mereka berpendapat orang yang ihram tidak ihram sama saja perlakuannya. Kata mereka, orang yang ihram itu berhenti ihramnya dengan kematian. Ya udah mati ya nggak ihram lagi, kata mereka. Berarti diperlakukan seperti tidak ihram. Wa yusna'u bil mayyit ma yusna'u bil hayy idza mata. Karena itu walaupun dia sudah meninggal, tetap diperlakukan kayak orang hidup karena matinya itu sudah selesai. Sama dengan begini. Suami istri. Salah satunya meninggal. Boleh nggak pasangannya memandikan? Ada pendapat mengatakan suami istri itu menjadi terputus setelah salah satunya meninggal. Berarti nggak boleh. Contohnya gini loh. Suami boleh nggak memandikan istrinya? Kan beda kelamin kan? Istri boleh nggak memandikan suaminya? Kalau orang berpendapat persuami istrian itu langgeng, boleh. Karena lagi hidupnya boleh dilihat, apalagi matinya gitu kan. Yang hidupnya boleh dilihat berarti matinya nggak masalah. Tapi ada yang mengatakan persuami istrian itu terhenti ketika meninggal. Berarti nggak boleh. Gitu. Kalau sudah berhenti suami istrinya kan nggak boleh. Seperti cerai gitu kan. Tapi suami istri yang meninggal tidak cerai, ini apakah masih menjadi? Nah, itu terjadi khilafiyah. Nah di sini juga sama ya. Menurut Imam Malik, orang yang sudah meninggal berarti sudah tidak ihram lagi, berarti diperlakukan seperti orang biasa. Boleh pakai parfum, boleh diwangi-wangi, ya. Kafannya juga sama dengan yang hidup. Wa qala Hanafiyah hadzal hadits laisa aman bilafzi. Nah, dia juga tahu hadis ini. Kata Hanafiyah yang membolehkan, hadis ini bukan umum. Li'anu fi syakhsin muayyan, tapi tertentu pada seseorang. Tidak berlaku untuk semua. Wala bimanahu fala yata'adda hukmu ila ghairi. Karena itu tidak berlaku untuk orang lain. Nah, inilah terjadi perbedaan pendapat. Jadi Rasulullah menentukan suatu hukum, ada yang spesial buat orang itu. Kalau ditunjuk orang itu, tidak berlaku untuk orang lain. Tapi kalau Rasulullah tidak menunjuk orang, berarti hukum kepada seseorang berlaku untuk semua. Kalau kejadiannya sama. Yang keempat, la yalbasul muhrim adzakar mukhitan. Muhrim, orang yang ihram, ya, laki-laki, dia tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Tapi jenazah kita kan memang nggak berjahit ya, nggak mengenakan pakaian berjahit kan. Makanya saya pernah punya saran, toko-toko yang menjual peralatan untuk jenazah, apa nggak sebaiknya dia bikin pakaian buat mayat, maksudnya dijahit apa adanya gitulah, nggak usah terlalu ketat. Jadi supaya nanti kalau ada jenazah tinggal dicelanain gitu. Kalau kita kan harus ada yang spesial kan, spesial bisa bikin pola, kan disobek sesuai dengan polanya. Kalau enggak kurang nanti kainnya. Nyobeknya juga dia tahu berapa gitu, buat lengan dibolongin. Nah, apa nggak sebaiknya yang udah jadi aja dipakai? Saya tidak melihat ada larangan kecuali buat orang yang ihram. Maksudnya di apa itu size-nya L, double L sudah ada gitu. Kita tinggal beli, dibuat dari belacu ya, tinggal dikenakan. Jadi ada mayat itu tinggal dipakai ini. Ukurannya berapa? L pesan. Gitu. Kalau sekarang kan enggak ini. Makanya diundang orang khusus yang bisa bikin pola. Kalau ini kan dikasih kan lembaran tuh.
Bikin sama dia, dibuat pola. Nah kalau yang nggak bisa kan nyobeknya bisa kebanyakan gitu, sehingga tahu-taunya cingkrang gitu kan. Jadi harus bisa buat ini 3 lapis. Nah, demikianlah kajian pagi ini, waktunya sudah habis. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita senantiasa berdoa untuk anak-anak kita. Semoga mereka dimudahkan hidupnya, dipenuhi berkahnya, serta ditakdirkan oleh Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.